Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari umur dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya di hari kiamat nanti kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita, imam kita, suri tauladan kita, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya musibah. Di mana pada hari-hari terakhir ini negara kita ini atau wilayah tertentu dari negara kita ini tertimpa musibah-musibah. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menolong saudara-saudara kita, baik dengan doa atau kalau bisa dengan bantuan harta benda, dengan donasi-donasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Yang artinya seorang hamba itu akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama si hamba itu suka menolong saudaranya.
Ya, maka terus kita berusaha ya paling tidak mendoakan saudara-saudara kita yang mudah-mudahan yang diwafatkan pada musibah-musibah tersebut mereka mati dalam keadaan syahid, karena termasuk syahid kata Nabi SAW adalah orang yang mati karena tenggelam. Ya, khususnya mereka yang muslim tentunya. Mudah-mudahan yang wafat itu mereka mendapatkan derajat orang mati syahid, kemudian yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan diberikan kecukupan dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita semestinya untuk mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran dari musibah-musibah yang menimpa negeri kita yang kita sama-sama cintai. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada dasarnya semua musibah-musibah yang menimpa itu hakikatnya tidak keluar dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi satu musibah melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, ya di negeri kita ini, bahkan pada diri kita, itu semua tidak keluar dari ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan olehnya. Namun dalil dari Al-Quranul Karim, begitu pula dari hadis-hadis Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita bahwasanya di sana ada sebab-sebab, ya sebab-sebab yang bisa menjadikan musibah-musibah itu menimpa manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu ada beberapa sebab. Yang pertama, di antara sebab turunnya atau manusia tertimpa oleh maksiat adalah tertimpa oleh musibah adalah dikarenakan maksiat-maksiat yang merajalela. Ya. Dikarenakan banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa dan maksiat. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum 'inda Allah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi ketika ada utusan-utusan yang Allah utus kepada mereka, maka sang utusan ini mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu lantas mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang telah melampaui batas. Ini ayat ini kepada jamaah yang Allah muliakan, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu sebab turunnya musibah-musibah yang menimpa manusia adalah karena maksiat-maksiat yang merajalela. Ya, dan ini baik pada skala kecil ataupun pada skala besar. Mulai daripada diri kita. Ya, kadang kita ketika melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, ya seringkali hidup kita itu terasa sempit. Ya, banyak kesusahan-kesusahan yang kita alami, bahkan mungkin tertimpa musibah. Ya, bahkan pada lingkup keluarga kita kadang. Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa kita saksikan pada
keluarga kita, pada anak-anak kita. Ya. Makanya seorang salaf mengatakan, aku itu ketika melakukan maksiat, sungguh aku melihat dampak buruknya pada istriku, pada anak-anakku, bahkan pada hewan kendaraanku. Begitu pula dalam lingkup yang lebih luas, dalam negara dan seterusnya, pada satu kaum, satu kampung. Ya, ketika penduduk yang ada di satu negeri itu, ya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka di sanalah biasanya ya musibah-musibah akan turun menimpa. Ya, maka dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang hal ini, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaumin faqad ahallu bi anfusihim iqab Allah." Kata Nabi SAW, apabila zina dan riba sudah merajalela di satu kampung, di satu negeri, maka mereka telah menjerumuskan diri mereka pada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah ada satu penduduk negeri yang mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka pancaklik. Artinya musibah-musibah dikarenakan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ya. Dan ini yang kita saksikan pada umat-umat terdahulu. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Walaupun kita, ya, alhamdulillah sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita aman dari dibinasakan secara umum, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Tsamud, Soleh. Itu tidak akan terjadi pada kita. Artinya seluruh umat Islam dibinasakan atau seluruh manusia dibinasakan, tidak akan pernah terjadi. Karena itu Rasulullah SAW pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai umat beliau dibinasakan secara menyeluruh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengiyakan, mengabulkan permintaan Rasulullah SAW. Jadi secara hukuman secara menyeluruh, musibah secara menyeluruh itu tidak akan menimpa kita. Tapi secara parsial, secara sebagian itu bisa. Ya, dikarenakan dosa-dosa yang pernah kita yang dilakukan oleh para hamba tersebut. Makanya ya para ulama atau dalam hadis-hadis Nabi SAW memerintahkan kepada kita ketika timbul atau ketika muncul turun musibah-musibah, kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulai untuk memperbaiki diri, mulai untuk berbenah diri. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab ya turunnya musibah adalah banyaknya orang-orang yang berbuat zalim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Qasas, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Ya, di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami tidak akan pernah membinasakan satu kampung melainkan dikarenakan penduduk satu kampung, penduduk satu negeri itu mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, melakukan tindakan-tindakan kezaliman, jauh dari keadilan. Ya, baik itu dari tingkatan tertinggi, misalnya yang penguasanya menzalimi rakyatnya, ya, atau mungkin pada lingkup keluarga, seorang kepala keluarga menzalimi, tidak memberikan hak-hak kepada yang menjadi kewajibannya,
Nah, ternyata itu semua kezaliman-kezaliman yang bisa mengundang azab Allah, bisa mengundang turunnya musibah-musibah kepada kita. Makanya dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan ada dua dosa yang biasanya pelakunya itu Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi dia hukuman di dunia. Salah satunya kata Nabi SAW adalah dosa kezaliman. Dosa kezaliman dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu dua dosa yang biasanya Allah Subhanahu wa taala segera timpakan hukuman kepada dia di dunia ini sebelum dihukum nanti di akhirat, begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari sebab-sebab musibah melanda adalah dikarenakan ulah tangan-tangan manusia yang membuat kerusakan-kerusakan, baik di daratan ataupun di lautan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan ataupun di daratan diakibatkan sebab ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, dan ini yang kita saksikan sekarang. Ya, bagaimana ya manusia-manusia itu merusak alam ini. Ya, merusak hutan-hutan, melakukan penebangan-penebangan, ya, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan di hutan itu sendiri. Ya, melakukan penambangan-penambangan yang tidak memperhatikan maslahat dan mudaratnya, sehingga merusak alam itu sendiri, baik itu di daratan ataupun di lautan. Ya, sehingga akibatnya ya kepada manusia itu sendiri. Ya, maka dalam ayat yang lain juga, ya, surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan sungguh tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian, melainkan itu adalah sebab dari ulah tangan-tangan kalian sendiri. Ya, ini sejatinya ketika musibah itu menimpa kita, sebenarnya itu kesalahan dari diri kita sendiri. Jangan kemudian menyalahkan Allah, menyalahkan takdir dan seterusnya. Ya, itu hakikatnya adalah ulah dari tangan-tangan kita sendiri. Ya, maka ini sebagai peringatan kepada kita, peringatan sebagai mereka yang memiliki tanggung jawab ya dalam hal ini, ya, agar kemudian lebih menjaga. Ya, kalaupun ingin melakukan hal tersebut, hendaknya ada ukuran-ukurannya, ada pertimbangan maslahat dan mudarat, sehingga jangan sampai kemudian merusak alam ini sehingga menimbulkan musibah-musibah. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang keempat dari sebab-sebab musibah melanda itu dikarenakan banyaknya para pemimpin, para tokoh yang melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Banyaknya dari mereka, para pemimpin, para tokoh yang melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha
fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Ya, orang-orang hidup mewah artinya para pemimpin, para tokoh. Ya. Jadi kami perintahkan atau kami jadikan mereka, kami perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Mereka melakukan kerusakan-kerusakan di dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan itu, ketentuan kami, itu musibah-musibah yang menimpa. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini, ya, ternyata sudah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita bahwasanya salah satu sebab timbulnya musibah-musibah, hancurnya satu negeri adalah para pemimpin, para tokoh, atau bahkan ya para ulama yang kemudian menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, ini salah satu sebab musibah menimpa. Ada pemimpin-pemimpin yang ketika disumpah, sumpahnya dengan Al-Quran, tapi dia langgar itu semua. Ya, dengan tanda tangannya itu dia membuat keputusan-keputusan yang merusak, yang menggolimi rakyatnya, yang merusak alam. Ya, begitu pula orang-orang kayanya, yang kemudian dengan semena-mena dia membuat kerusakan di satu negeri. Itu semua sebab-sebab musibah. Ya, dan dia kemudian orang-orang kaya dengan sewenang-wenang melakukan kezaliman, hukum-hukum dipermainkan. Itu semua sebab-sebab timbulnya musibah, sebab-sebab kehancuran. Makanya dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita dari kalangan bangsawan mencuri. Ya, maka Nabi SAW memutuskan untuk memotong tangannya. Nah, dalam Islam dan seperti itu. Wanita ini berasal dari suku Bani Makhzum, termasuk suku bangsawan. Ya. Maka Bani Makhzum merasa keberatan. Ya, ini bisa jadi aib bagi kita nanti kalau ada dari kaum kita yang dipotong tangannya. Maka mereka pun minta tolong kepada Usamah ibn Zaid untuk berbicara kepada Nabi SAW agar proses ya untuk memotong tangan wanita itu digagalkan, diurungkan begitu. Maka apa kata Nabi SAW kepada Usamah ibn Zaid? Kata beliau, innama ahlaka man kana qablakum kanu idza saraqa fihim asy-syarif idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk sesuatu yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu kalau yang mencuri, kalau yang berbuat kesalahan, kalau yang melanggar hukum adalah orang lemah, maka mereka pun menegakkan hukuman kepadanya. Tapi kalau yang mencuri adalah orang-orang mulia, orang-orang kaya raya, maka hukuman tidak ditegakkan kepada mereka. Itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu pula di zaman kita ini. Kalau kemudian hukum dipermainkan, orang-orang kaya dengan semua maunya dia mempermainkan hukum, padahal dia melakukan kesalahan yang begitu fatal, tapi dihukum dengan hukuman yang ringan. Ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas kata mereka. Ternyata ini juga salah satu sebab yang mengundang musibah-musibah. Ya, termasuk juga para ulama yang mungkin membuat kerusakan. Ya, dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi.
Ya, ini semua Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra, ya. Ayat 16 ini termasuk dari sebab-sebab musibah menimpa, begitu. Kemudian yang berikutnya dari sebab-sebab musibah mendera adalah dikarenakan diamnya orang-orang yang soleh. Dikarenakan orang-orang yang baik itu diam, tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian ya terhadap satu fitnah, satu bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim kepada kalian saja. Artinya ini peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang baik, kepada mereka yang saleh, agar mereka itu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena kalau mereka diam, maka musibah-musibah yang menimpa itu tidak hanya khusus membinasakan pelaku kezaliman itu saja, tapi juga akan membinasakan mereka orang-orang baik itu. Ya, maka oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengumpamakan ya tentang amar ma'ruf dan nahi munkar seperti ada satu kapal. Satu kapal itu ada dua lantai, dua deknya. Bagian bawah, bagian atas. Nah, ibaratnya di bagian atas ini orang-orang baik, di bagian bawah orang-orang yang kurang baik. Jadi ketika orang-orang di bagian bawah ini disebutkan dalam hadis itu, mereka ingin mengambil air. Mereka mengatakan kepada kawan-kawannya, kita bolongi saja kapal ini. Lagi sedang di tengah lautan, kita bolongi kapal ini, kita ngambil air dari laut, nggak usah ngerepotin orang-orang di atas sana. Nah, kalau orang-orang yang di bagian atas itu diam, membiarkan mereka yang berada di bawah membolongi kapal tersebut, ya untuk mengambil air, yang binasa siapa? Apakah cuma yang di bawah ataukah yang semuanya yang berada di dalam kapal itu? Ya pastinya semuanya. Nah, begitu pula dalam ya kehidupan kita di dunia ini. Kalau orang-orang yang baik diam, membiarkan kemaksiatan merajalela, tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka tunggu. Ya, tunggu musibah-musibah akan ditimpakan kepada mereka. Ya. Nah, jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk dari sebab-sebab musibah yang menimpa itu adalah karena kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Ya, khususnya mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Yang artinya hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, dikarenakan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil atau mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada, dan sungguh tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah untuk memiliki anak. Ya, lihatlah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hampir-hampir langit pecah. Ya, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, hancur,
dikarenakan ucapan-ucapan mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, atau mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ternyata perbuatan-perbuatan syirik seperti itu mengundang murka, mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ya khususnya kaitan dengan hari-hari mereka, ya hari Natal yang di sana dirayakan tentang kelahiran anak bagi Allah Subhanahu wa taala, semestinya bagi kita untuk tidak ikut-ikutan, bahkan menjauh. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ijtanibu a'da Allah fi a'yadir." Kata Umar bin Khattab, jauhilah orang-orang yang berbuat kesyirikan itu dalam perayaan-perayaan mereka, karena aku khawatir kalian akan ditimpa oleh ya keburukan sebagaimana yang menimpa mereka. Ya, semestinya bagi kita untuk tidak ikut-ikutan. Toleransi ya, kita tidak mengganggu mereka. Silahkan ya laksanakan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita tidak mengganggu, tapi jangan juga kita ikut-ikutan. Toleransi ya, tapi jangan kebablasan. Ya, sampai kemudian ikut-ikutan dalam perayaan itu tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Ya, lihat sampai langit akan runtuh kata Allah Azza wa Jalla. Sampai bumi terbelah, gunung hendak hancur dikarenakan ucapan-ucapan mereka seperti itu. Apa kemudian kita ya lantas ikut-ikutan? Nah, maka ini dia ya 5 ya dari atau 6 dari sekian sebab-sebab musibah menimpa yang semestinya bagi kita untuk menghindarinya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang ada pertanyaan yang mengatakan, lantas kenapa musibah itu menimpa semua orang, yang baik ataupun orang buruk itu tertimpa musibah itu? Ya, apakah itu kemudian dikatakan azab yang menimpa mereka semua? Ya, orang baik ataupun orang buruk sama-sama dikatakan azab bagi mereka? Ini ada jawabannya dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang satu wabah, ya, satu musibah yang menimpa orang-orang di zaman dahulu yang dikenal dengan Ta'ud, wabah Ta'ud. Kemudian apa kata Nabi SAW? Innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha' faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Yang artinya sesungguhnya wabah Ta'un itu adalah azab. Ya, azab yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Namun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang baik. Maka hadis ini ya para jamaah yang mulia-muliakan menunjukkan kepada kita, terkadang satu musibah, satu bala yang menimpa orang baik ataupun yang tidak baik. Tapi dari sisi musibah itu menimpa mereka, sebagian itu adalah azab bagi mereka, sebagian itu adalah rahmat bagi mereka. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi bagi orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, ya banyak melakukan dosa dan maksiat, bergelimang dengan dosa dan maksiat, bisa jadi itu azab bagi mereka, sekaligus peringatan. Tapi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, karena pada dasarnya
tidak semua apa yang kita tidak senangi itu adalah buruk bagi kita. Kadang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi Anda. Ya, dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang baik, yang saleh, yang mukmin. Bahwasanya musibah yang menimpa dia itu bisa jadi itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dengannya ingin meninggikan derajatnya, ingin menghapuskan dosa-dosanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis tentang hal ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang menyedihkan, bahkan tidaklah dia tertusuk duri, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang mukmin yang dia mendapatkan derajat yang tinggi bukan karena banyaknya ibadah-ibadah sunnahnya, tapi dia mendapatkan derajat yang tinggi itu karena dia bersabar ketika tertimpa musibah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya senantiasa bala musibah menimpa orang yang beriman, baik itu menimpa dirinya, keluarganya, atau harta bendanya, sehingga dengan sebab itu dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bersih suci dari dosa. Ya, bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha habba qawman yusib minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah timpakan musibah kepada mereka. Tapi ini berlaku bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Jadi musibah yang menimpa mereka itu bisa jadi itu bentuk rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sedangkan bagi sebagian orang yang kufur kepada Allah, yang banyak melakukan kezaliman, itu adalah azab ya bagi mereka. Nah, jadi itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian terkadang ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, tapi nggak pernah tertimpa musibah. Hidupnya ya lancar jaya terus, aman nyaman terus. Nah, apakah ini tanda orang tersebut dicintai oleh Allah? Kita katakan enggak. Justru itu adalah istidrak bagi dia, sehingga menjadikan dia lebih jauh, dan pada saatnya kemudian Allah akan binasakan dia sebinasa-binasanya, sehancur-hancurnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka itu orang-orang zalim, orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, ya mereka lupa dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa yang Allah lakukan? Kami bukakan bagi mereka ya semua pintu-pintu kesenangan. Jadi diberikan kesenangan-kesenangan kepada mereka. Ya hidupnya aman nyaman terus. Ya rizkinya, harta bendanya melimpah ruah. Kemudian hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila atau tatkala mereka sedang senang-senangnya, sedang bergembiranya dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami binasakan mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Fa idza hum mublisun, maka ketika itulah mereka terdiam dalam keadaan berputus asa. Nah ini
Jadi orang yang zalim, yang ahli maksiat, yang hidupnya aman nyaman terus, ya itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepada dia. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sedang ridha kepada dia, enggak, justru sebaliknya. Ya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrak orang-orang itu dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka, mereka tidak ketahui, sehingga pada saatnya nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan, akan binasakan mereka. Ya, jadi ini jawaban ya bagi sebagian orang kadang menanyakan, nah kenapa kalau orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang berbuat kemusyrikan, mereka sebagiannya tidak tersentuh musibah? Ini jawabannya. Hakikatnya itu adalah istidrak bagi mereka. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang mungkin ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.